Baik, sekarang kita masuk ke metode yang terakhir dari pelajaran kita minggu ini, yakni adalah metode tali busur atau metode sekan. Ya, kalau Anda lihat grafiknya begini, ini adalah fungsinya ya, fungsi fx-nya sebagai contoh ini yang warna merah. Kemudian pendekatan tali busur kita ambil di pendekatan yang warna biru. Apa yang dinamakan tali busur kalau Anda lihat poin-poin ini, poin titik biru ini, garis biru ya, garis biru ini menemui atau bersinggungan dengan fungsi fx di dua titik di awal, dan fungsinya ini membentuk seperti busur dan ini adalah talinya. Nah, maka ini kita sebut sebagai metode sekan atau tali busur. Ini pun sama ya. Ini tali busur yang lebih besar dari titik yang pertama, kemudian titik berikutnya misalnya kita temukan di sini. Oke, kalau Anda simak, kita memiliki dua titik. Implikasinya adalah sebenarnya pengerjaan metode ini hampir serupa dengan metode titik tetap. Tapi tidak menyerupai Newton-Raphson, tidak. Dia menyerupai metode titik tetap. Hanya bedanya adalah di metode tali busur atau metode sekan kita membutuhkan dua nilai awal. Bedanya cuma di situ saja. Kita membutuhkan dua nilai awal. Ya, sebagai contoh, kita masih menggunakan soal yang sama, yakni x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Ya, ini kita sebut sebagai fungsi x misalnya. Fungsi x sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Ya. Yang harus Anda lakukan pertama adalah kita harus menentukan dulu bagaimana mencari x1-nya. Ya. Kalau dalam kasus metode tali busur atau sekan, kita sebut saja jangan x1, x2 deh karena atau x3 karena kita punya dua. Supaya Anda tidak bingung, kita sebut misalnya xn ya, xn saja. Kita sebut xn yang akan kita cari nih. Rumus xn adalah x sebelumnya ya. Xn adalah rumusnya adalah x sebelumnya, n-1 kan sebelumnya, dikurangi fungsi x n-1 dikalikan x n-1 dikurangi x n-2. Xn yang sekarang, x sama dengan rumusnya xn-1, x sebelumnya, dikurangi fungsi dari x yang sebelumnya, dikalikan fungsi x sebelumnya, dikurangi x yang sebelumnya lagi. Dibagi fungsi x n-1 dikalikan fungsi x n-2. Ya, ini kelihatannya ribet, tapi sebenarnya simple. Kalau Anda perhatikan sebenarnya simple, apalagi kalau Anda sudah pasang angka-angka. Ya, oke. Sebagai contoh, sekarang kita mau memasukkan angka percobaan, angka dugaan. Dari tadi kita menggunakan angka dugaannya 4. Ya, dari metode titik tetap, kemudian metode Newton-Raphson, kita menggunakan nilai dugaan awalnya 4. Nah, bedanya di metode tali busur atau metode sekan, dugaan awal kita harus memiliki dua nilai, yakni 2
dan 4. 2-nya bebas, 4-nya bebas ya. Ini saya sebagai contoh menggunakan 2 dan 4. Anda bebas menggunakan 1, 4 boleh, 1, 3, atau 10 sama 15, terserah Anda. Sebagai contoh biar gampang 2 dan 4. Oke, nah yang harus Anda lakukan berikutnya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Anda harus membuat xn dan xn dikurang xn min 1 absolut berapa? Kok miring? Nah, ini di sini ya, Anda jangan sampai bingung. Di materi yang lalu, saya tuliskan di sini kan x0. Dan ini x1 dikurangi x0 gitu ya. Ini sebenarnya sama saja ya, sama saja. Oke. Anda jangan bingung, ini cuma saya menggunakan notasi yang berbeda. Ya. Nilai awal yang pertama berapa? Kita masukkan 2. Jelas kita di sini belum punya. Kemudian kita masukkan nilai yang kedua berapa? 4. Di sini kita juga belum punya. Karena syarat xn-1-nya ini, ya, xn dan xn-1 yang berikutnya adalah kita harus tentukan xn-2-nya berapa. Sementara ini adalah nilai dugaan awal. Kita tidak bisa di sini langsung 4 dikurangi 2, tidak bisa. Tapi harus kita cari dulu, ya. Nilai xn berikutnya berapa? Yang di sini yang perlu kita cari, ya ini kita masukkan ini. Saya kerjakan di sini ya. Xn berikutnya adalah xn min 1. Berarti xn sebelumnya. Xn sebelumnya berapa? 4. 4 dikurangi f fungsi dari xn yang min 1. Di sini fx-nya. Ini ya, berarti kita masukkan, atau biar Anda gampang saya tulis dulu deh. F dengan fungsi 4 ya, dikalikan 4 dikurang 2. Karena ini nilainya 4 kan? Ini nilainya 4. N sebelumnya nilainya 4. Dan X sebelumnya lagi nilainya 2. 4 dan 2. Ya. Anda bagi fungsi 4. Ya, X-1 dikalikan fungsi 2. X yang 2 sebelumnya ini ya. Oke, Anda kerjakan. Saya geser ya supaya lebih lebar tempatnya. 4. Kemudian dikalikan F4 Anda pasang di sini. 4 kuadrat dikurangi 2X, 2 kali 4 dikurangi 3. 16 dikurangi 8, 8 kurangi 3, 5. Ya, 5 dikalikan 4 kurangi 2, 2 dibagi. Dibagi. F4 sama ya, 5. Dikalikan F2. 2 kuadrat, 4 dikurangi 2 kali 2, 4 juga, 0. 0 dikurangi 3, minus 3. Ya, maka kita punya di sini hasilnya adalah 4 dikurangi 10 per 15 minus. Berarti sama dengan 4 ditambah 10 per 15. Atau kita sederhanakan menjadi 4 ditambah 2 per 3. Atau 4,6666667 ya. Oke, 4,6666667. Berarti nilai di sini adalah 4,6666667.
6, 7. Nah, di sini kita mulai punya xn dikurangi x-1, xn-nya ini dikurangi ini, maka 4,66667 dikurangi 4 hasilnya 0,66667. Oke. Nah, kemudian apa yang harus Anda lakukan? Anda cari lagi nilai ini berapa. Nilai di sini berarti Anda pasangkan. Saya coba tulis ke bawah ya supaya Anda tidak bingung. Saya coba turunkan. 4,667 Anda harus pecahkan nanti xn barunya. Dari sini ya, kita pindah ke sini. Berarti 4,66667 dikurangi fungsi x yang isinya 4,66667 dikalikan 4,66667 dikurangi 4 ya, karena fungsi sebelumnya kan 4. Anda bagi dengan fungsi yang 4,66667 dikalikan fungsi yang diisi oleh 4. Nah, ini Anda dapat nilainya berapa? Anda coba hitung ya. Anda coba hitung. Kemudian nanti nilai ini bisa kita dapatkan di sini. Ya. Terus, untuk mengerjakan ini sama. Anda tinggal mengurangkan ini dengan ini. Ini ya, 0. Bukan 0 sih. Ini ya, maksudnya ini sama ya. Dikurangi 4,66667. Hasilnya berapa? Inilah nilai ini. Sampai kapan kita mengerjakan ini? Seperti biasa, sampai ini nilainya 0 atau sudah sangat mendekati 0. Misalnya segini. Dan kalau ini sudah segini, kita lihat di sininya berapa. Kalau di sininya sudah mendapatkan satu angka ya, misalnya di sini sudah 0 atau 0,000001, di sini ada angkanya berapa, maka inilah akar dari persamaan yang kita punya di soal yang ada di atas. Di soal ini ya, jawabannya ada di tadi. Ya, begitu saja. Sebenarnya simple, metode pengerjaannya simple. Cuma yang jadi rumit adalah kita harus memiliki dua nilai dugaan awal. Ya, kita harus memiliki dua nilai dugaan awal, dan memang pekerjaannya jadi lebih panjang karena kita punya dua fungsi yang harus kita kalikan. Ya, kalau angka fungsinya bilangan bulat mungkin enak. Tapi yang jadi perkara adalah fungsinya ini kadang bilangannya komanya di belakang banyak. Kalau kita mengerjakan secara manual, bisa saja, tapi harus tetap menggunakan alat bantu, misal kalkulator atau komputer. Itu kalau kita mau mengerjakan manual. Tapi memang kita sarankan untuk mengerjakan menggunakan aplikasi atau software yang memang digunakan untuk menghitung pekerjaan seperti ini. Salah satunya adalah MATLAB. Inilah kenapa di awal kita sebutkan bahwa mata kuliah ini menjelaskan atau berkisar tentang perhitungan-perhitungan yang susah bila dilakukan menggunakan otak kita biasa secara manual. Adanya komputer, adanya software pengolah data atau pengolah hitungan akan sangat membantu untuk menghitung atau memecahkan sistem persamaan, baik linear atau tidak linear, yang nilainya besar ataupun jumlah parameternya banyak, variabelnya banyak, kita bisa selesaikan dengan waktu yang relatif lebih singkat dan resource yang lebih efisien ketimbang kita menggunakan pikiran kita atau otak kita untuk menghitung secara manual. Baik, jadi inilah akhir dari mata kuliah komputasi numerik di awal atau di tengah semester pertama.
Nanti tengah semester kedua materi kita berlanjut lebih dalam dan kita akan banyak berlatih menggunakan aplikasi yang Anda sudah tahu, yang Anda sudah familiar, kita menggunakan MATLAB. Demikian, kalau Anda masih ada pertanyaan, Anda bisa tanya di Google Classroom ataupun Anda bisa komen di bawah. Kemudian untuk UTS, Anda bisa simak materi kuliah dari pertemuan minggu pertama sampai pertemuan minggu ke-6 ini. Soal-soal UTS-nya ada di materi yang sudah saya jelaskan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.